Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadilah Husnul Khatimah dari kelas PTIKA Angkatan 2022. Di sini, saya akan memaparkan sebuah materi guna untuk melengkapi tugas mata kuliah komunikasi data. Nah, judul presentasi yang akan saya bawakan pada hari ini adalah Wired and Wireless LAN. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mula-mula alangkah baiknya kita mengetahui poin-poin pembahasan yang akan kita bahas nantinya. Nah, di sini ada 3 poin pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian dari wired dan wireless LAN. Kemudian ada kelebihan dan keuntungan dari penggunaan wired dan wireless LAN. Dan yang ketiga, ada cara kerja dari wired dan wireless LAN. Nah, kita bahas topik pembahasan yang pertama, itu ada pengertian dari wired. Nah, yang dimaksud dengan wired itu network adalah pendistribusian informasi melalui kabel sebagai media penghubung dan biasanya digunakan dalam jangkauan lokal. Semisal dalam satu area gedung, kabel yang sering digunakan adalah jenis coaxial cable, Unshielded Twistor Paired Cable atau UTP, maupun fiber optic cable. Nah, jaringan dengan menggunakan kabel ini selain memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi, juga lebih mudah digunakan. Nah, kemudian ada pengertian dari wireless. Wireless itu adalah kebalikan dari wired, tidak bisa dilihat, yaitu melalui gelombang. Jaringan di kabel ini merupakan salah satu media transmisi yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Data-data digital yang dikirim melalui wireless akan dimodulasikan ke dalam gelombang elektromagnetik. Kemudian ada pengertian dari wireless LAN. Nah, saat wireless device berkomunikasi melalui udara, pengaturan wired menggunakan kabel fisik untuk mentransfer data antar perangkat dan sistem komputer yang berbeda. Kemudian ada pengertian wireless LAN network. Nah, wireless LAN network ini merupakan informasi jarak jauh tanpa memerlukan kabel dan sebuah konduktor listrik. Informasi ditransmisikan melalui udara tanpa melakukan kabel apapun dengan menggunakan gelombang elektromagnetik seperti frekuensi radio, inframerah, satelit, dan lain-lain. Nah, sini ada kelebihan dari wired. Yang pertama itu mobilitasnya tinggi, kemudian kemudahan dan kecepatan instalasi. Yang ketiga ada menurunkan biaya kepemilikan, dan keempat fleksibel, dan yang kelima itu scalable. Nah, kemudian kekurangan dari wired. Delaynya yang begitu besar, biaya peralatan mahal, adanya masalah propagasi radio seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Yang keempat, kapasitas jaringan menghadapi keterbatasan spektrum. Dan kekurangan yang terakhir itu ada keamanan atau kerahasiaan data kurang terjamin. Nah, kemudian ada kelebihan dari wireless, yaitu mobility. Wireless LAN administrator jaringan dapat memberikan layanan yang lebih nyaman bagi pengguna jaringan, di mana jaringan dapat diakses dari mana saja, selama masih berada dalam jangkauan wireless dan tidak dipusingkan dengan masalah pergaulan. Kemudian kelebihan yang kedua, itu ada reduced cost of ownership. Nah, pada poin ini, sekilas
kelihatan janggal tentang pembiayaan untuk jaringan wireless LAN. Memang lebih mahal dari jaringan kabel, namun jika dilihat secara keseluruhan, akan terlihat bahwa selama penggunaan jaringan wireless LAN akan lebih mudah untuk penggunaan jaringan secara dinamis yang memerlukan perpindahan tempat penggunaan jaringan. Nah, ketiga itu ada scalability. Nah, di scalability ini dikonfigurasikan dalam berbagai macam topologi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan user yang beragam. Konfigurasi dapat dengan mudah diubah mulai dari jaringan peer-to-peer yang sesuai untuk jumlah pengguna yang kecil sampai ke full inframerah, struktur network yang mampu melayani ribuan user dan kemungkinan roaming dalam area yang luas. Kemungkinan ada kekurangan dari wireless. Nah, yang pertama, memerlukan pengamanan tambahan. Pada sistem wireless LAN memiliki sistem keamanan yang terbatas sampai dengan 2 layer. Maka dari itu, untuk lebih mengamankan jaringan di belakang wireless LAN, diperlukan pengamanan tambahan. Kemudian yang kedua, tingkat kecepatan. Umumnya, jaringan wireless LAN menyediakan data rate hingga 54 Mbps dan 11 Mbps. Namun pada kenyataannya, transmisi ini dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, sehingga membuat tingkat kecepatan pada wireless LAN tidak terlalu baik atau kurang maksimal. Kemudian ada yang ketiga itu ada topologi ruangan dan cuaca. Pada sistem LAN, di topologi ruangan, daerah, dan cuaca sangat berpengaruh terhadap kualitas sinyal. Karena pada sistem ini yang digunakan adalah medium radio, sehingga akan mengalami delay dari wireless LAN. Kemudian yang keempat itu ada harga LAN. Harga-harga komponen wireless LAN saat ini masih cukup tinggi dan membutuhkan biaya yang sangat besar serta perencanaan yang tepat dan efisien dalam mengimplementasikannya. Nah, kemudian ada cara kerja dari wired. Menggunakan kabel UTP. UTP ini merupakan singkatan dari Unshielded Twisted Pair, yaitu kabel yang terdiri dari 4 pasang, biru, orange, hijau, dan coklat. Kabel yang dipilih menurut aturan tertentu dan digunakan untuk mentransfer dan menerima data. Kabel ini terdiri dari beberapa jenis yang umum dan menjadi standar sekarang ialah jenis Cat5, teknologi 100 di frekuensi 16 MHz, bandwidth data mencapai 100 Mbps. Kemudian jenis Cat5e, teknologi 1000 BST, kemudian frekuensinya 100 MHz, bandwidth data mencapai 1000 Mbps. Dan yang terakhir ada jenis Cat6, yaitu teknologinya mencapai 1000 BST, frekuensinya 200 MHz, 280 MHz, bandwidth data mencapai 2500 Mbps. Nah, cara kerja wireless. Sedangkan cara kerja wireless itu yaitu dengan LAN. LAN atau wireless LAN merupakan suatu jaringan lokal di mana untuk menghubungkan suatu komputer dengan komputer lainnya. Tidak harus memakai kabel UTP sebagai cara transmisi data, melainkan melalui sinyal radio yang dipancarkan melalui access point dari jaringan tersebut. Jaringan wireless atau yang lebih dikenal dengan jaringan WiFi tidak hanya digunakan untuk mengkoneksikan internet, namun juga bisa melakukan aktivitas komunikasi yang lain seperti mengirim data share, printer, dan lain-lain. Teknologi WiFi saat ini sudah dalam kategori atau dalam kata lain kecepatan transferring data sudah dapat mencapai 1000 Mbps. Jaringan wireless LAN akan saling bertukar informasi menggunakan electromagnetic airwaves atau sering disebut dengan radio atau infrared.
dan tidak tanggung-tanggung dan tidak tergantung pada sambungan secara fisik. Baik, mungkin itu presentasi yang saya bawakan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.